I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Perawat Friska yang akan melakukan morning care pada pagi ini. Pagi ini kita akan mandi dan mengenakan baju ya Bu. Saya izin periksa gelang rekam medisnya ya Bu. Baik, untuk gelang rekam medisnya sudah benar ya Bu. Baik, tujuan kita kali ini untuk pemenuhan kebutuhan Ibu ya Bu, agar tubuh Ibu merasa bersih dan merasa nyaman kembali. Prosedur pertama, buka baju pasien namun tetap pastikan area privasi pasien tetap terjaga dengan menutup area terbuka menggunakan selimut mandi. Minta teman sejawat untuk membantu kita mengangkat kepala pasien dengan hati-hati. Alasi kepala pasien menggunakan handuk mandi untuk memastikan bahwa air tidak merembes ke bantal pasien. Basahi waslap, kemudian beri sabun di waslap tersebut. Hindari sabun yang langsung menempel pada kulit pasien untuk menghindari kulit kering secara berlebihan. Usap halus pada bagian wajah dan sekitar mata. Kemudian bilas hingga sabun tidak tersisa. Kemudian minta teman sejawat untuk mengeringkannya hingga tidak ada air setitis pun. Pada bagian dada, lakukan gerakan memutar secara tegas, kemudian bilas dan keringkan menggunakan handuk kering. Setelah di bagian dada, lakukan kembali pada bagian abdomen dengan gerakan yang sama. Walaupun pasien dalam keadaan kehilangan kesadaran, tapi privasi pasien harus tetap dijaga sama seperti dalam keadaan sadar. Minta teman sejawat untuk mengangkat kepala pasien dengan secara perlahan, kemudian kita memindahkan lap, kemudian mengatur posisi bantal agar leher dan kepala tetap dalam posisi yang kondusif. Minta teman sejawat untuk membantu posisi miring dan menahan tubuh pasien. Lalu kita letakkan handuk mandi sebagai alas agar air yang digunakan untuk memandikan pasien tidak langsung rembes ke atas bed. Lepaskan baju pasien secara perlahan dimulai dari lengan. Apabila lengan terpasang infus, maka mulai dari lengan yang terpasang infus terlebih dahulu. Serta tetap pastikan selimut masih menutupi area terbuka pada tubuh pasien. Lepaskan pada satu sisi terlebih dahulu. Gosok secara tegas dan dengan gerakan memutar pada punggung pasien. Kemudian bilas hingga sabun tidak tersisa di tubuh pasien. Kemudian bilas tubuh pasien yang telah terkena sabun menggunakan air bersih hingga sabun tidak tersisa. Keringkan punggung pasien hingga tidak ada lagi air yang membasahi di daerah punggung. Apabila kulit pada punggung pasien terasa sangat kering, bisa dioles minyak kelapa murni atau lotion ataupun salep yang telah direkomendasikan oleh dokter. Kemudian bersihkan tangan dengan gerakan memanjang serta jangkau lipatan-lipatan seperti ketiak dan lipatan lengan. Bilas hingga bersih dan keringkan tangan pasien. Apabila sudah terasa sangat kering, kita langsung bisa memakaikan baju pasien pada satu sisi untuk menghindari bolak-balik tubuh pasien dan efisiensi waktu. Diingatkan kembali, apabila tangan pasien terpasang infus, kita bisa mulai dari tangan yang terpasang infus terlebih dahulu dengan memasukkan botol infus ke lengan baju pasien. Kemudian setelah itu baru kita memasukkan lengan yang terpasang infus ke dalam lengan baju pasien. Rapikan pasien, kemudian pastikan bagian yang terbuka tertutup oleh selimut. Kemudian atur posisi untuk membalikkan pasien ke sisi sebelah lagi untuk membasuh lengan sebelah lainnya. Minta bantuan teman sejawat untuk menahan tubuh pasien sembari kita membersihkan sisi sebelah dari tubuh pasien. Sama seperti tadi, pastikan alas sudah terpasang di bawah punggung pasien agar air tidak langsung rembes ke atas bed. Gosok punggung pasien dengan gerakan memutar. Kemudian bilas dengan air bersih hingga sabun tidak lagi tersisa. Jangan lupa untuk mengeringkan secara benar. Kemudian kembali ke tangan, usapkan tangan secara memanjang dan
jangkau area lipatan seperti jari-jari, ketiak, dan lipatan lengan. Jika sudah kering, kemudian pasangkan kembali lengan baju pada satu sisi. Kemudian, setelah baju sudah terpasang, posisikan kembali pasien dalam posisi supin atau terlentang untuk merapikan baju bagian depan. Kemudian beralih ke ekstremitas bawah atau kedua kaki, lepas celana pasien dalam posisi masih tertutup untuk menjaga privasi pasien. Apabila terjadi kesusahan, minta rekan sejawat untuk mengangkat bokong pasien untuk mempermudah pelepasan celana bagian pinggangnya. Mulai dari sisi yang gampang kita jangkau, pada kaki pasien gunakan gerakan memanjang ke bawah dan jangkau area lipatan kaki serta tumit pasien untuk menjangkau area kulit mati. Jangan terlewat pada jari-jari kaki dan tumit pasien. Apabila sudah terasa bersih, jangan lupa untuk membilas dan mengeringkan agar tidak tumbuh jamur dan bakteri lainnya. Lakukan di kaki sebelahnya lagi dengan prosedur yang sama. Kemudian bagian terakhir adalah bagian genital pasien. Pastikan membersihkan bagian genital dari atas ke bawah dengan sekali usap. Kemudian keringkan dengan benar. Apabila tidak benar, maka gampang sekali tumbuh jamur dan bakteri lainnya. Setelah bagian genital, bersihkan juga pada bagian bokong pasien. Jangan sampai ada bagian yang tidak terjangkau. Ketika sudah terasa bersih dan kering, maka pasangkan kembali celana pasien dengan memperhatikan privasi pasien walaupun pasien tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri. Minta bantuan teman sejawat untuk menekuk ataupun mengangkat kaki pasien apabila terasa susah memasukkan celana pasien. Lakukan dengan hati-hati dan secara telaten. Perlu diingat kembali, walaupun pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri, namun kita harus tetap melakukan prosedur terapeutik dengan sangat benar, seperti pasien yang sadarkan diri. Setelah prosedur telah dilakukan semua, maka bereskan posisi pasien, rapikan posisi pasien, serta selimut pasien, kemudian pasang kembali pembatas bed, agar menghindari pasien terjatuh dari bed. Kemudian prosedur terakhir yaitu oral hygiene untuk membersihkan daerah mukosa mulut, lelangit, serta lidah pasien untuk menghindari bakteri tumbuh terlalu lama di dalam mukosa mulut. Pembersihan mukosa mulut bisa menggunakan cairan kumur atau chlorhexidine dengan bantuan tong spatel untuk membuka mulut serta pinset anatomis untuk memegang kasa yang telah dicelupkan cairan pembersih. Untuk teman sejawat, kita bisa minta tolong fixation atau menghisap cairan yang ada di dalam mulut menggunakan alat agar menghindari dari aspirasi atau masuknya air ke dalam rongga pernafasan. Setelah melakukan tindakan, bersihkan area mulut pasien yang ada tersisa air atau kotoran lainnya. Setelah selesai semua tindakan, jangan lupa cuci tangan teman-teman. Terima kasih.